Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di Discord AG Academy. Malam ini seperti biasa kita rutin mengadakan AG Academy Workshop ya, diskusi online khusus buat teman-teman yang memang interest untuk belajar tentang ekosistem Web3 ya. Kita di sini akan sharing-sharing, kebetulan juga kami undang nih salah satu sumber, ada Om Henry ya. Om Henry dari Bina Digital Bangsa. Kalau di Bina kita sebutnya Master Henry, gitu. Karena dia udah lulus beberapa tingkatan lah. Kalau di Bina Digital Bangsa itu ada beberapa level, tugas-tugas, praktek segala macam, lebih ke apa? Lebih ke ekosistem digital dan blockchain gitu. Kebetulan Master Henry ini master di bidang digital dan juga blockchain. Jadi nggak cuma blockchain aja, awalnya dari digital, terus naik ke blockchain gitu. Dia udah ada gelar 2 master kalau di Bina Digital Bangsa. Nanti kita akan kenal lebih jauh dengan Master Henry. Master Henry juga ini juga merupakan salah satu scholar di aksi di EJ ya, maksudnya aksi sama mungkin sekarang Genoped. Dia ikutan juga support EJ terus, dan juga Mas Henry juga punya grup edukasi sendiri, khususnya untuk menti-menti atau murid-murid di Bina di bawah istilahnya mentor Henry gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di Bina atau beberapa yang sudah ada join di Bina Digital Bangsa, bisa dilihat mungkin di grup salah satu mentor atau masternya adalah Master Henry gitu. Beliau ini salah satu mungkin yang sudah duluan belajar, dan saya ini salah satu muridnya lah kalau dibina dulu. Istilahnya kalau Mas Henry udah senior, saya juniornya dulu. Saya belajar di sana bersama Daeng Ali Akbar, dan akhirnya ya ilmunya kepake sampai sekarang gitu. Dan kita terus belajar karena kita nggak mau puas atau cukup di situ aja gitu. Ilmunya makin berkembang, kalau yang berhubungan dengan teknologi, makin cepat perubahannya dan inovasi. Jadi teman-teman juga belum terlambat kalau sekarang nih mau belajar tentang industri Web3 ini gitu. Masih besar peluangnya, dan Indonesia ya belum banyak lah, masih mungkin kalau teman-teman lihat istilahnya adopsi blockchain ini baru di level cryptocurrency. Cryptocurrency juga lebih ke level trading. Banyak masyarakat kita kenalnya blockchain, itu kenal Bitcoin, ya Bitcoin ya trading gitu, jual beli. Selain Bitcoin juga aset-aset lain. Padahal di ekosistem Web3 sendiri itu banyak sekali inovasi dari teknologi blockchain, pemanfaatan dari teknologi blockchain sendiri. Sama kayak di industri internet gitu loh. Atau awal-awal era internet itu, setelah komputer, internet datang. Nah, mungkin banyak yang masih orang tuh sebenarnya pesimis gitu, skeptis, ini apa sih gitu, ada apa? Masa sih bisa kita hubung satu dari yang misalnya satu di Indonesia, satu di luar, ataupun dari satu kota ke kota yang lain gitu loh, ataupun ngirim surat tidak lewat fisik lagi gitu, lewat email. Untuk kita ini dalam fase seperti itu di awalnya gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman sebenarnya yang mau istilahnya ambil kesempatan peluang untuk mempelajari industri blockchain sendiri, industri Web3 gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti cuma istilahnya masuk ke sini, masuk ke Web3 itu cuma ikut-ikutan. Orang pada beli Bitcoin, orang pada pakai aplikasi ini, pakai wallet ini, cuma ikut-ikutan, tapi sebenarnya nggak tahu konsep sendiri dari Web3 itu apa. Belum tahu sih cara kerjanya blockchain seperti apa gitu. Dan kenapa kita kok harus loh misalnya harus pakai teknologi ini gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu kalau dari saya untuk pembukaannya. Nanti Master Henry akan coba cerita, lebih ke cerita ya, jadi pengalaman dia waktu awal-awal belajar kenal industri Web3 dan blockchain, kemudian apa yang dipelajari dulu,
dari beliau gitu, sehingga sekarang tuh udah udah cukup menguasai lah istilahnya ekosistem Web itu sendiri, nggak cuma dari segi cryptocurrency-nya aja gitu. Ya, kurang lebih itu dari saya. Nanti Master Henry yang akan introduce atau perkenalkan diri, dan juga mungkin cerita-cerita awalnya terjun ke industri Web3 sendiri. Oke, untuk Master Henry, kami persilakan waktunya. Silakan sapa teman-teman dan juga perkenalkan diri dan sedikit cerita background atau historinya Master Henry awal-awal kenal ekosistem Web3 ini. Silakan Master Henry. Ya, oke. Thank you Master Roni, Master di sini, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya Indrijaya Teddy, anggotanya salah satu mentor dan master beberapa bidang. Cuman saya waktu itu fokusnya adalah ke staking, farming, dan dulu pernah swapping. Nah, perjalanan saya itu dimulai dari 1 Juni 2020. Pertama kali saya gabung ke Bina Digital Bangsa dari LinkedIn Master sama Daeng Ali Akbar. Kalau cari di LinkedIn, ketik Ali Akbar itu pasti ketemu semua tentang blockchain dan sekarang masuk ke quantum. Nah, dari situ perkenalan saya mulai belajar dari murid, terus sampai ke mentor, terus sampai ke master, sampai sekarang saya kejar terus. Nah, kenapa saya sampai ke sana, sampai ke sini sekarang adalah karena saya ingin tahu dan bertindak. Pasti dalam semua perjalanan ada yang namanya tetap rugi, tetap ditipu, ada juga yang menguntungkan. Jadi itu hal biasa lah mau investasi dimanapun. Nah, peluang yang serunya waktu itu adalah tahun 2020-2021 itu adalah masa fase blockchain itu dalam pertumbuhan. Jadi duitnya itu banyak di sana. Saya pertama kali adalah masuk namanya ke social mining jaringan NEM, kriptonya itu ZEM. Waktu itu harganya sekitar ratusan. Saya patungan sama teman sekelompok dan kita nggak pernah ketemu. Kita cuma saling percaya bahwa kita itu di komunitas Bina. Jadi yang membuat kita percaya adalah komunitas Bina. Sama seperti komunitas AAG. Saya mungkin nggak pernah ketemu secara fisik ke Civeni, Komin, Mr. Nick, nggak pernah. Cuman saya percaya bahwa mereka adalah orang yang benar-benar tulus membantu orang untuk maju. Sama dengan yang lain, kita percaya aja dengan AAG-nya, dengan rantai kotaknya, dengan Bina Digital Bangsa. Dan setelah itu bertumbuh. Terus peluang kedua itu juga sama di social mining, itu jaringannya namanya Crypto2key. Terus peluang ketiga investasi di Harmony, kriptonya namanya One. Sampai sekarang masih ada. Jadi kunci awalnya adalah sebenarnya keingintahuan dan bertindak. Itu yang membuat saya sampai sekarang. Terus ini untuk reminder bahwa kripto itu adalah berbasis komunitas. Jadi kalau namanya berbasis komunitas, kalau kita saling percaya, kita itu bisa tanda kutip menggoreng, sama seperti saham, menggoreng sebuah kripto. Nah, dari situ bisa dibilang bahwa komunitas itu harus punya solid, sama seperti komunitas AAG. Kalau memang sudah solid, maka komunitas itu akan kuat dan akan semuanya berani berinvestasi untuk koin itu. Terus dengan komunitas itu pun kita juga akan bisa saling tanya, bisa saling diskusi, bisa saling meyakinkan diri kita untuk berinvestasi. Karena mau gimana pun kalau komunitas bilang investasi, kalau kita nggak yakin ya kita jangan investasi. Itu dasarnya. Dan semua dasar investasi, semua itu resiko. Deposito, banknya bangkrut, ORI, sukuk, SBR negaranya bangkrut,
reksadana juga sama, kripto juga sama. Misalkan kripto A, kalau di situ cuman komunitasnya nggak kuat, nggak ada yang pegang, jual semua ya drop. Karena kan komunitas itu menentukan seberapa kuat harga dari kripto itu. Itu dasar-dasar di mana kita harus tahu dan kita yakin. Yang kita harus yakin banget tentang itu. Nah, sekarang masuk ke perjalanan tadi Master Roni bilang tentang staking. Saya tahu staking itu dari komunitas Bina Digital Bangsa. Pak Ali mengajarkan kita step by step investasi di jaringan Harmoni pakai One. Itu dulu bener-bener masih nggak secanggih sekarang, jadinya mesti berjalan-jalan dari satu exchange tuker ke exchange ke koin kripto lain lagi, tuker baru masuk ke stakingnya. Jadi kita tahu tuh jalan-jalannya, jalan-jalan kripto waktu itu kita tahu. Terus setelah staking, dan staking itu staking itu adalah kayak deposito. Kita menaruhkan satu kripto, misalkan kripto One di jaringan Harmoni itu, kita staking di jaringan itu, di validator namanya, mereka yang memastikan semua transaksi yang ada di jaringan Harmoni itu berjalan dengan baik. Dia punya server, dia punya modal misalkan 1 juta won dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita menginvestasikan atau staking atau mirip deposito ke sana, kita akan dikasih reward. Kita mendapat dua keuntungan. Satu, kita mendapat rewardnya. Yang kedua adalah harga One di pasaran kalau meningkat kita juga untung. Misalkan staking One kita beli dengan harga 100 rupiah. Di hari ini 6 Januari 823. Jadi pada saat bulan Maret ternyata One-nya itu naik ke 500. Berarti One kita yang beli 100, kita untung sekarang One kita jadi 500. Terus sepanjang perjalanan dari Januari ke Maret itu misalkan kita berbuah rewardnya dapat 10 One. Berarti kan kalau hitung-hitungannya itu untung 2 kali. Itu adalah staking. Untuk kepastian bahwa kita benar memilih staking adalah mengenai dengan cara satu, kita harus cari tahu tentang jaringannya. Apakah jaringannya itu memang di backup sama setidaknya orang-orang yang bagus, orang-orang yang memberitahu kita itu memang bisa dipercaya. Kalau saya kan waktu itu dibawa ke Harmoni karena Pak Ali, karena Daeng Ali mengatakan harus One. Dan sampai sekarang One itu masih berdiri dengan berbagai perjalanan mereka. Sekarang masih berdiri, berarti masih solid. Dan One itu masih termasuk 20 besar atau 30 besar deh. Adalah baik, One itu masih sampai sekarang. Terus itu staking. Nah, farming berbeda lagi. Farming itu bisa ada dua. Misalkan waktu itu kita farmingnya di mochi. Waktu itu kita masukin mochi sama-sama temen. Kita misalkan farming token kriptonya One, nanti kita bisa dapat token yang lain. Itu ada perhitungannya mereka, algoritmanya ada. Itu farming, berarti kita bisa dapat dua nih. Pertama kita beli One dan kita harus pairing namanya. Pairingnya itu misalkan waktu itu kita beli One, kita tukar ke Mochi, nanti pasangan One sama Fiverr misalkan. Itu nanti berjalan terus dan itu dia bisa cepat dapatnya. Cuman kita juga harus sama konsepnya, kita harus memastikan bahwa
yang si providernya itu bertahan dengan lama. Karena saya itu pernah masuk di Mochi, akhirnya Mochinya sampai sekarang nggak jelas juga waktu itu. Terus di Viper juga sama, Viper akhirnya juga kayaknya em, nggak jelas juga deh terakhir Viper itu. Jadi harus hati-hati, kembali lagi kepada diskusi ke teman-teman sekomunitas kejaringan. Terus ketiga adalah swapping. Swapping itu benar-benar seperti menukar kripto satu kepada kripto yang lain. Kalau kita ke Binance itu ada tuh swapping. Uang yang kecil-kecil itu bisa ditukar ke BNB. Itu namanya swapping. Di exchange biasanya itu ada tuh yang swapping itu, mata uang yang kecil-kecil ditukar dengan mata uangnya bursa itu, exchange itu. Jadi sesimpel itu pengertiannya mengenai staking. Bisa dibilang tanda kutip mirip dengan deposito, cuman kalau staking itu bisa ada dua, dapat reward sama dapat capital gain, selisih antara belinya si token sama harganya naik sama reward, dua tuh. Farming itu doang, kurs, yaitu pairingnya si One dengan Mochi, misalkan One dengan Viper, nanti dapatnya seiring dengan mesinnya, sistem algoritmanya. Terus kalau swapping ya sesimpel yang kayak di Binance, mata uang atau crop ke mata uang yang lain daripada Binance, nanti semua ditukar menjadi berapa, mendapat berapa Binance. Terus saya juga mengalami yang namanya rugi, ketipu, dan lain-lain. Cuman itu sebagai pelajaran untuk lebih canggih lagi untuk memilih apa nih barometer yang tepat untuk masuk ke satu jaringan. Kalau dengan pengalaman saya sekarang adalah baik kalau melihat ada instansi-instansi perusahaan-perusahaan gede yang masuk. BTC salah satunya. Dan ini bukan saran finansial. Kita juga bisa tertipu waktu itu seperti yang terjadi di Twitter, itu adalah FTX kan. Dengan segitu banyak ternyata di belakangnya itu orangnya nggak bisa dibilang tanda kutip nggak benar. Atau Dokon yang waktu itu yang heboh-heboh dengan Luna Classic itu, ternyata orangnya seperti itu karakternya. Jadi pastikan di dunia kripto kita punya komunitas yang solid kayak di AG, kayak Bina Digital, sampai sekarang saya tahu dua. Dan pastikan komunitas kita bukan komunitas pom-pom, komunitas yang namanya untuk menggiring satu mata token untuk digoreng gitu. Jadi pesan saya seperti itu dan pengalaman saya sampai saat ini seperti itu. Saya tutup dulu itu karena memang segitu pengalaman saya sampai saat ini. Terus saya kembalikan kepada Mas Roni. Wah, menarik kali ya Mas Randy, pengalamannya dari 2020 ya berarti Mas Ya, Randy ya. betul, 2020. Sekarang udah mau 2023 berarti sampai 3 tahun lah istilahnya bergelut di industri Web3 ya gitu ya. Ya. Kalau tadi kita dengan penjelasan dari Master Henry kan karena ada staking, farming, swapping, semua itu kan salah tiga cara untuk kita memanfaatkan token atau koin cryptocurrency untuk mendapatkan penghasilan gitu. Dan seperti disebutkan Master Henry, staking itu konsepnya kurang lebih sama dengan deposito kalau di perbankan kita. Dengan single token atau single koin, jadi satu koin, satu token, kita stake, kita depositokan, dan akan menghasilkan reward berupa token tersebut. Contoh, di AIG kita ada AIG staking. Kita staking AIG, kemudian akan dapat rewardnya token AIG, dan itu setiap
jam bergulir. Dan juga kalau untuk farming yang tadi juga dijelaskan oleh Mas Henry, farming itu kita membutuhkan satu pasangan ya. Pasang artinya ada 2 token atau koin, contoh EG dengan WAN misalnya. Ini juga akan menghasilkan kalau di farming itu bermacam-macam. Kalau contoh di EEG itu pasangan EEG dan WAN akan menghasilkan reward EEG. Tapi di beberapa platform lain, misalnya contoh di PancakeSwap, itu banyak pilihannya. Misalnya dari kita mau farming WAN sama Cake misalnya, itu bisa menghasilkan token reward-nya bisa token Cake, reward-nya bisa token WAN, ataupun token baru yang misalnya mereka baru rilis nih gitu loh. Ada token ABC misalnya, mereka taruh liquidity misalnya di DEX. Nah, kita ada platform misalnya platform RoniSwap misalnya itu, aku bikin platform RoniSwap. Itu yang mau farming gitu ya, atau taruh liquidity di platform saya, nanti akan dapat token misalnya, namanya Roni token gitu. Nah, syaratnya gimana? Apa aja pilihan currency-nya gitu, token atau koinnya. Nah, itu bisa bermacam-macam misalnya, EEG sama WAN, atau EEG sama USDT, EEG sama BTC gitu loh. Dan itu dua koin tersebut terpasang akan menghasilkan reward bentuk token yang lain gitu loh. Jadi konsepnya farming seperti itu. Bedanya dengan staking, kalau staking single coin atau token, kalau farming kita harus dua token atau dua koin. Dan yang terakhir adalah swapping. Kalau swapping ini menukar. Kenapa sih kita harus menukar? Karena token atau koin sampai sekarang ini kurang lebih update di CoinMarketCap ada sekitar 18 ribuan, bahkan bisa mungkin lebih kali tahun ini. Ada 18.000 token. Dan 18.000 token ini nggak semuanya ada di exchange besar. Contoh, ada Binance, ada toko kripto, Indodax gitu loh. Misalnya saya bikin token baru nih, token ABC gitu loh. Dan itu belum ada di, misalnya mau dijual. Misalnya dapat nih dari airdrop atau dari bounty reward di awal-awal itu. Dapat nih, misalnya Omin, dapat reward nih, token 1000 token ABC gitu loh. Tapi kan bingung mau jualnya di mana, di exchange nggak ada nih. Nah, biasanya di DEX tersebut menyediakan fasilitas untuk swapping gitu loh. Swappingnya apa? Ya tergantung kalau saya misalnya taruh liquidity di situ, taruh istilahnya token saya di salah satu DEX ya, decentralized exchange, misalnya di PancakeSwap, saya taruh misalnya token ABC sama token USDT gitu. Ataupun saya buka farming di situ untuk dua token ABC dan token USDT. Nah, di situ nanti Omin bisa swapping token yang ABC tadi ke token yang tersedia gitu loh. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena mungkin karena itu token baru belum tersedia di centralized exchange seperti Binance, Indodax, toko kripto, atau Pintu dan yang lainnya. Jadi konsep swapping seperti itu. Kita menukar token yang satu dengan token yang lain, yang nanti token tersebut bisa nih kita kirim ke exchange kalau memang kita mau cairkan ke rupiah gitu loh. Atau kita akan ganti untuk beli token lain. Ya. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Staking kita single token, kita seperti mendepositokan aset kita agar mendapatkan reward. Dan tujuannya juga kenapa sih harus staking segala macam? Itu adalah bagian dari kontribusi komunitas ke jaringan. Kenapa? Biar jaringan tetap jalan. Misalnya kayak sekarang Ethereum, gitu. Ethereum kan sudah beralih dari konsep konsensus proof of work ke proof of stake gitu loh. Kalau dulu orang menghasilkan Ethereum harus mining biasanya. Kalau mining itu kan harus menyediakan hardware dan segala perlengkapan yang lain gitu loh. Tentu dengan biaya yang nggak sedikit. Nah, dengan adanya konsep staking, mereka beralih. Mereka sekarang dengan developernya Ethereum, ya Vitalik dan yang lain-lain, mereka
mengupgrade istilahnya ya dari POW, Proof of Work ke Proof of Stake, dan kalau yang mau berpartisipasi dalam jaringan mereka bisa men-staking token koin Ethereum mereka gitu. Nah, syaratnya kalau untuk Ethereum itu minimal 32 Ethereum, 32 Ethereum yang di stake, dan itu juga kalau di Ethereum sekarang mereka belum bisa, kalau kita staking itu belum bisa diambil gitu itunya. Jadi benar-benar kayak di lock gitu. Setiap kita bisa staking langsung bisa unstake seperti itu. Karena memang tujuannya Ethereum ini untuk biar ekosistemnya terjalan, dan istilahnya bukan jadi sama seperti Om Henry bilang, bukan seperti koin pom-poman gitu. Beli di bawah itu tinggi, langsung jual, ntar di pom-pom lagi seperti itu. Memang kalau Ethereum ini kan berbasis platform, mereka ada smart contract dan lain-lain. Jadi memang banyak pengembang yang menggunakan teknologi Ethereum itu. Jadi kenapa mereka orang-orang itu atau investor mau staking itu biarpun besar minimal 32 ETH, karena mereka tahu itu loh, ini protokol Ethereum, mereka punya masa depan yang bagus istilahnya. Salah satu pondasinya dari dApps, Decentralized Apps itu ya awalnya dari Ethereum sendiri. Seperti itu. Jadi ya kenapa tadi Mas Randy juga ada ngasih tip tuh gimana sih cara milih koin atau token yang akan kita staking atau farming. Salah satunya tadi token tersebut atau koin tersebut punya utility, punya masa depan, dan memang ini akan memberikan perubahan untuk kehidupan kita di masa mendatang gitu. Jadikan yang pasti kalau teknologi itu kan menjadikan hidup lebih mudah, lebih simpel, dan lebih baik gitu loh. Salah satu konsep Ethereum tuh ke arah sana gitu loh. Nah, staking, farming, swapping. Jadi tiga istilahnya tiga cara inilah yang kalau dibina itu kita diminta untuk waktu itu praktek, nggak cuma belajar teori doang, tapi kita praktek langsung untuk staking, farming, dan swapping di, kalau dulu mungkin banyaknya di DEX ya, Decentralized Exchange gitu, yang menyediakan fasilitas staking, farming, atau swapping. Maka sekarang juga banyak nih di Centralized Exchange, contohnya Binance salah satunya yang umum. Ada fitur staking, fitur earn, farming, swapping juga ada. Kalau mungkin di Indonesia di Pintu ada namanya Pintu Earn. Di situ juga konsepnya seperti staking. Dan juga di toko kripto mereka ada staking token mereka sendiri yaitu TKO gitu loh. Jadi seperti itu untuk konsep staking, farming, dan swapping gitu loh. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah coba atau mungkin sampai sekarang memang istilahnya mendapatkan penghasilannya dari menggunakan metode tersebut gitu loh. Karena ada kawanku juga memang yang istilahnya dia nggak trading, dia cuma dapatkan bahasanya muterin asetnya lewat staking, farming seperti itu gitu loh. Jadi karena fokusnya di investasi, dia nggak peduli harga sekarang lagi naik atau turun, karena yang dia tahu setiap hari dapat reward gitu loh. Mereka percaya bahwa di ini baru permulaan, nanti pasti nanti saat adopsi blockchain-nya sudah luas gitu, sudah banyak orang pakai, pasti nilainya juga akan mengikuti gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing nih pengalaman staking, farming, ataupun swapping, pernah punya kendala, pernah uangnya nyangkut, ataupun kena scam gitu loh. Kena istilahnya salah platform, suka ada platform yang, oh ini mau take misalnya contoh PancakeSwap, ternyata kena web phishing gitu. Pernah soalnya kayak gitu, ada satu platform bisa swapping bisa staking segala macam, masuk ternyata itu web phishing gitu loh. Jadi penting juga buat teman-teman pahami gitu, jangan sampai aset kita hilang begitu aja karena keteledoran kita gitu. Ini kan pakai uang kita bahasanya, kita istilahnya
memutar, mengelola uang kita, jangan sampai biarpun baru belajar, ya tetap gunakan uang dingin dan juga istilahnya jangan all in gitu loh kalau mau belajar gitu. Ya kita pelan-pelan, dikit-dikit, sampai kita ada mengerti nih konsepnya dari staking atau farming, swapping, barulah kita bisa mulai tambah gitu secara nominalnya, kuantitinya gitu. So, silakan buat teman-teman yang punya pengalaman staking, farming, ataupun swapping, silakan. Kalau teman-teman EEG mungkin sama admin ini udah juga pengalaman staking EEG gitu loh. Mungkin sekarang juga masih pada tetap akumulasi karena ngelihat harga di market ini biasanya para investor justru akumulasi karena mereka percaya suatu saat nanti harga akan kembali ke harga yang sebenarnya gitu loh. Gitu. Silakan. Di kolom chat Om nih ada yang tanya itu. Oh, sorry. Oh, Cipeni ya. Ada yang nanya nih via DM nih, untuk penghasilan UMR, kira-kira proyek apa yang bagus untuk belajar staking? Soalnya resiko perlu seminimal mungkin ya. Jadi ini sih nggak pengaruh sama berapa jumlah penghasilan gitu ya. Kalau dari saya ya, dari Mas Heri mungkin akan tambahkan, atau teman-teman yang tambahkan ya. Kalau dari opini saya pribadi, penghasilan berapapun kita pasti nama kita ada yang perlu nih menjadi fondasi kita adalah belajar tentang basic finance ya. Nanti ada sih di EEG Academy tentang pengelolaan keuangan finansial itu. Jadi kita itu pakai konsepnya persentase gitu ya. Kalau yang saya pernah belajar, misalnya dari 100% income kita setiap bulan, 50% misalnya buat kebutuhan hidup, 30% buat misalnya buat apa ya, buat investasi, ataupun sisanya 20% mungkin buat kebutuhan yang lain gitu, ada buat dana darurat, buat apa gitu. Jadi main porsinya adalah porsi persentase nih. Gitu, misalnya gajiku 5 juta gitu dan sambil rata-rata, oh aku punya porsi untuk investasi masa depan 10% setiap bulan. Artinya 500.000 setiap bulan ini aku akan sisihkan buat investasi gitu loh. Nah, investasi itu lewat apa aja? Nah, biasanya kalau teman-teman yang baru belajar investasi itu kalau masuk platform-platform kayak saya pernah belajar saham itu di salah satu platformnya, lupa ya saya. Itu kita di saat daftar, kita dites dulu ini profil risiko namanya. Kita akan tahu nanti profil risiko kita di mana nih, agresif, moderat, atau konservatif gitu loh. Nanti setelah kita tahu, oh profil risiko kita akan dikasih rekomendasi misalnya dari jatah yang 10% saya tadi 500.000 tiap bulan, ini masukin kemana aja, ada ke reksadana, ada ke saham, ada ke kripto misalnya, ataupun misalnya ke logam mulia gitu. Jadi nanti teman-teman pahami dulu profil resiko teman-teman termasuk tipe yang agresif, konservatif, atau yang moderat gitu loh. Setelah Anda tahu, artinya kan teman-teman istilahnya kalau yang agresif biasanya kan dia pengen return-nya tinggi, cuma yang pasti resikonya tinggi juga kayak gitu. Nah, baru nanti karena di kripto ini salah satu tipe investasi dengan risiko yang tinggi ya, high risk high return gitu loh. Dan biasanya cuma memang investor yang punya kategori profil agresif yang akan istilahnya berani untuk terjun investasi di kripto gitu loh. Kenapa? Ya seperti lihat sekarang kan nilai atau harga dari aset kripto itu naik turun dengan cepat gitu. Jadi jangan sampai oh baru beli token sekarang ternyata turun gitu. Begitu. Kalau teman-teman yang memang dari awal profil resikonya agresif dan dia tahu resikonya ya nggak apa-apa. Cuma kalau teman-teman yang tipenya moderat atau konservatif yang maunya pokoknya aman deh tiap bulan seperti ini, ya itu kayaknya belum bisa terjun untuk masuk ke situ gitu. Kita harus istilahnya kita
bagi porsinya lebih kecil lagi gitu. Dari 100% tadi 500.000, saya akan pecah lagi ke kripto cuma 10%, nanti 50% masuk ke reksadana, dan misalnya sisanya 40% saya akan masuk ke deposito, kayak gitu. Jadi misalnya terjadi sesuatu pada kripto kayak tahun kemarin, bear market gitu loh, yang marketnya cukup dalam, kita masih punya alokasi investasi di instrumen yang lain gitu loh. Jadi kalau yang saya saranin ke teman-teman yang tadi pahami dulu finansial fundamentalnya, basicnya, pahami resiko profil resiko teman-teman, dan juga kalau di investasi itu ada namanya jangan taruh dulu dalam satu keranjang. Artinya jangan semua all in di kripto, jangan semua all in di saham ataupun di reksadana. Teman-teman belajar bagi porsi gitu. Kayak saya juga nggak semuanya, istilahnya ada jatah investasi nih setiap bulan 10%, nggak semuanya masuk kripto atau semuanya masuk reksadana gitu. Kita coba bagi-bagi, kenapa? Ya kita jaga-jaga nih. Sekarang kadang harga saya punya misalnya lagi nabung nih satu token atau koin BTC gitu, tiba-tiba harganya drop habis gitu loh. Jual ya rugi gitu kan, kalau nggak jual kan ya nggak berkembang bahasanya dari segi. Cuma karena saya punya instrumen investasi di lain, misalnya di reksadana ataupun di saham ataupun deposito, dan kebetulan harganya lagi bagus nih, reksadana lagi naik atau apa ya. Nah kalau emang teman-teman itu udah pinter secara pengelolaan investasinya, pasti jual dikit-dikit reksadananya dan akan mulai cicil Bitcoin atau koin yang memang sedang dicicil untuk investasi gitu loh. Jadi istilahnya kayak cross aset gitu, cross alokasi gitu. Saat yang satu turun, yang satunya naik. Nah yang naik ini mulai biasanya jual bertahap bahasanya. Jual bertahap nih reksadananya, jual bertahap nih kalau emasnya lagi naik. Kenapa? Buat serok bawah bahasanya gitu. Begitu juga nanti saat aset kriptonya lagi naik, biasanya kan kayak deposito atau apa emas yang lainnya turun. Nah, teman-teman juga bisa mulai cicil jual aset kriptonya dan mulai masukin nih ke aset-aset seperti saham atau apa yang memang harganya lagi turun gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, itu di chat juga Om Ivan itu kasih ada buat link buat ya profil resiko teman-teman seperti apa gitu loh. Gitu. Jadi sekali lagi penting buat teman-teman sebelum terjun untuk investasi atau apa, dimanapun, nggak cuma di kripto, pelajari dulu fundamental finansialnya dan juga profil risiko teman-teman gitu loh. Oke, mungkin Master Henry mau tambahkan sesuai pengalaman Master Henry nih, dengan misalnya tadi yang kayak teman tanyakan, dengan istilah penghasilan yang UMR, saya mau staking tuh mulainya dari mana gitu. Silakan Mas Henry, boleh. Atau teman-teman lain juga boleh ya kasih saran Iya, ataupun saya sempat nulis tuh di chat bahwa sebenarnya yang perlu utama itu adalah keperluan dapur, keperluan sekolah, itu harus dipenuhi dulu. Misalkan keperluan itu semua yang utama yang kita harus hidup adalah 95%. Berarti investasi kita baru 5%. Nah, jangan sampai yang kehidupan harus kita hidup itu tidak ada, kita investasi, itu juga salah. Maka itu tadi kan Om Roni bilang bahwa kita harus punya uang dingin. Uang dingin itu ya tergantung dari seberapa pendapatan kita. Dari misalkan UMR itu kan sekarang 4 juta berapa? 4 juta 700 kayak kalau nggak salah ya. Misalkan 5 juta lah. 5 juta saya akan alokasikan setiap bulan 100.000. Karena yang lain itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan hidup saya semuanya. Berarti 100.000 dikali 12 1.200.000. Memang kecil kalau dilihat. Cuman kita harus ingat bahwa ini compounding. Compounding itu kan kayak APY-nya, annual per year-nya. Sehingga kita tahu nilai yang diberikan return yang kita investasi itu dari 1.200.000 dapat sekian nantinya. Karena kan kita percaya bahwa satu token yang tadi dibilang
Dulu kita beli 100, nanti setahun ke depan tiba-tiba jadi 500, jadi 700, misalkan seperti itu. Jadi kita 2 kali reward dalam staking atau di farming atau di swapping. Kayak gitu. Tambahan dari saya tentang UMR berapa kira-kira untuk belajar staking. Belajar staking itu semudah dengan kita menentukan saat ini misalkan 50.000 bisa dengan one. Nih, saya pakai di CoinGecko misalkan kita punya 50.000. Kita bisa dapat 310 won untuk belajar staking. Kita bisa belajar di Om Ivan itu kan sebagai dutanya Nobi, sering ngomongin Nobi, di Nobi juga bisa di sana. Deposito dengan 50.000, deposito, staking dengan 50.000 di Nobi. Kayak gitu tambahan dari saya, Om Roni. Oke, makasih Mas Randy. Ya, Teman-teman yang lain juga ada pengalaman mungkin gimana cara alokasiin istilahnya dana investasi setiap bulan, boleh sharing-sharing gimana cara ngaturnya gitu. Om Ivan nih, gimana nih setiap bulan nih ngatur budgetnya nih, kan Om Ivan juga kan nggak di kripto doang, kan ada di saham, misalnya ada di reksadana, deposito, ataupun di bisnis misalnya. Gimana kalau Om Ivan nih? Boleh cerita nggak Om? Ya, kalau aku sih dulu isi dulu itu linknya kan aku udah kirim ya. FPSB Tapi itu resiko ya. dia itu apa kelas perencana keuangan gitu. Biasanya orang banyak yang ngambil CFP, nah itu FPSB yang ngeluarin. Nah nanti kalau udah cek Oke. kita ketahuan tuh kamu itu kayak konservatif, moderat atau agresif gitu kan. Kalau sama kayak katanya Om Roni kan, kalau konservatif berarti katakanlah gajinya 5 juta ya, yang ditabung 1 juta. Jadi 1 juta kalau biasanya konservatif itu dia pasti 70% udah dari bank atau di deposito gitu. Jadi 30%-nya mau dimasukin saham, dia masih oke gitu biasanya kalau konservatif. Jadi banyak orang konservatif terus semuanya 1 juta dimasukin ke saham atau ke kripto, nanti marah-marah. Kenapa? Karena ya memang dia nggak siap gitu untuk rugi segitu banyak gitu kan, atau voting loss paling enggak kan. Kalau orang moderat biasanya 1 juta bagi 2 antara kripto saham 50%, 50%-nya dia taruh di ya ori atau di reksadana pasar uang gitu kan. Nah kalau setelah cek ternyata misalnya Civeni kok agresif gitu ya, berarti artinya dia lebih berani gitu untuk ngambil resiko. Ya nggak apa-apa, biarin aja turun 80% juga nggak apa-apa kan, karena ya untuk lihatnya jauh kan untuk masa depan misalnya kayak gitu. Atau orang-orang model gini kayak nggak apa-apa, 3 rugi atau rug pull juga nggak apa-apa karena yang 2 ntar pasti berhasil gitu. Jadi orang-orangnya lebih nekat gitu. Nah biasanya profil resiko ini dipengaruhi sama jumlah pendapatan, sama kayak Om Henry tadi kan. Kalau orang pendapatan banyak, ya dia lebih berani dong ngambil resiko. Artinya, misalnya penghasilannya 50 juta gitu, sama kita yang misalnya 5 juta, ya pasti 5 juta lebih takut dong naruh 1 juta daripada orang yang 50 juta naruh 10 juta ya kan. Karena dia mungkin untuk hidup 10 juta udah cukup gitu kan. Nah, selain penghasilan juga tanggungan. Semakin banyak tanggungannya orang lebih mikir. Misalnya istrinya 2 gitu kan, dia mikir, aduh pengeluarannya besar kan. Jadi dia akhirnya nggak terlalu berani gitu. Yang ketiga itu dia pengetahuan gitu. Semakin kita tahu, misalnya, oh Civeni nih tahu tentang koin aksi nih, nanti oh koinnya bagus, terus developernya tetangganya, terus habis itu jujur dari kecil sering main bareng. Harga matinya AAG. Misalnya kayak gitu kan. Loh misalnya kan AAG kan Civeni kenal, jadi berani gitu beli gitu kan. Daripada koin-koin lain gitu. Jadi pengetahuan itu juga mempengaruhi profil risiko seseorang gitu. Terus usia itu juga mempengaruhi. Kalau muda biasanya lebih berani, kalau tua lebih gampang takut-takut gitu. Kalau aku karena udah berkeluarga sekarang lebih moderat sih. Saham pun kayak ya udah BCA gitu aja. Jadi kayak sekarang lebih Aman mikir-mikir ya. gitu.
Iya, karena kan ya udah menikah gitu. Mungkin kalau single kan kebutuhannya mungkin ya 2 juta juga hidup kan gitu misalnya. Kalau udah menikah kan mepet-mepet gitu. Jadi harus lebih perhitungan. Jadi itu berpengaruh dari usia, tanggungan, pengetahuan. Jadi cek dulu aja, tes dulu nanti hasilnya itu ada pembagiannya juga di situ. Jadi kalau saham ya biasanya ambil yang aman-aman dulu lah. Kalau kripto juga kalau pemula ya ambil yang memang benar-benar cari tahu dulu, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat masuk daripada menyesal gitu. Jadi belajar dulu aja. Betul sekali apa yang tadi dia di-share sama Ivan. Jadi setelah teman-teman tadi cek profil risiko, biarpun teman-teman misalnya, oh ternyata agresif nih tipenya, aku pingin high return itu. Dan ya, tapi tetap harus high return itu berbanding lurus dengan high risk gitu ya, risiko tinggi. Tetap teman-teman harus pahami istilahnya instrumen investasi yang teman-teman yang memasukin gitu. Contohnya misalnya salah satunya ke kripto karena ini termasuk tipe investasi yang agresif gitu ya, yang high risk high return. Teman-teman ya tetap harus pelajari ini konsepnya seperti apa, terus gimana cara gimana masa depan dari koin atau token tersebut gitu loh. Jadi nggak asal mentang-mentang saya agresif, udah asal masuk token yang lihatnya wah ada imbal hasilnya tinggi nih, ini gitu loh, tanpa mempelajari lebih dalam tentang tokenomiknya, mungkin siapa tim di baliknya, ntar giliran tokennya atau itu projectnya rug atau scam, nah kita ya marah-marah sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai agresif tapi nggak punya pengetahuan atau knowledge yang cukup untuk project yang mau dimasukin. Kalau kayak gitu jatuhnya gambling. Mau coba aja masukin nih 1 juta nih, kali aja ntar jadi 10 juta misalnya, itu jatuhnya gambler gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman yang tipe agresif, benar-benar kuasai fundamental dari instrumen investasi yang mau istilahnya dibeli gitu loh, teman-teman benar-benar pelajari nih, ini akan bisa nilainya nanti meningkat 10 kali lipat, cuman ya butuh waktu 5 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena mungkin 5 sampai 10 tahun lagi nih adopsi blockchain sudah mulai meluas. Misalnya contoh teman-teman mau invest di token yang dia punya project-nya tuh lebih ke metaverse misalnya ya. Karena kita tahu juga kan metaverse ini sekarang baru permulaan dan mungkin akan diadopsi besar gitu massal nanti kita 5 atau 10 tahun lagi nih gitu. Ya itu nggak apa-apa karena teman-teman yakin nih 5 sampai 10 tahun lagi ini token akan nilainya meningkat gitu loh. Terus gimana? Ini kan udah pilih nih salah satu token gitu loh. Contohnya misalnya kalau token metaverse, Sand, Sandbox ataupun Decentraland dan mana gitu. Nah, caranya gimana? Ya teman-teman bisa pakai metode DCA atau dollar cost averaging itu cicilan setiap bulan aja. Dari tadi yang jatah investasi 10% karena agresif, 70% atau 50% ke atas dimasukin ke kripto nih, beli tiap bulan misalnya 500.000, 500.000 misalnya. Yang lainnya masukin ke deposito ataupun taruh di reksadana gitu loh. Ya udah, karena teman-teman yakin ini nanti metaverse bakal booming di 5 tahun ke depan dan memang tujuan investasinya teman-teman buat 5 tahun lagi nih, misalnya kalau yang belum berkeluarga, 5 tahun lagi akan berkeluarga atau 5 tahun lagi yang sudah berkeluarga mungkin 5 tahun lagi mau nyiapin uang pendidikan anak, ntar mau masuk SD nih, mau masuk SMP, SMA ataupun kuliah, tapi masih 5 tahun lagi nih, bisa nih kalau misalnya alokasiin dulu nih ke instrumen investasi di kripto karena 5 tahun dari sekarang kemungkinan nilainya akan meningkat gitu loh. Ataupun teman-teman menyiapkan untuk dana pensiun gitu buat hari tua gitu. Bisa karena mindsetnya jangka panjang gitu, enggak dalam jangka dekat gitu loh. Sama juga kayak di saham juga seperti itu, ada yang high risk dan high return. Untuk tipe yang high risk kalau di saham ya ada istilahnya saham-saham lapis 2 atau lapis 3 lah.
saham-saham yang lapis 1 yang saham blue chip disebutnya kalau di Indonesia ya mungkin ada, BCA ya, BNI, saham-saham perbankan, ada saham-saham Astra seperti itu adalah yang di, saham blue chip. Biasanya kalau teman-teman yang tipenya konservatif atau moderat akan masuk ke situ. Nah, aman karena mereka lihat ini, perusahaannya bagus, stabil, punya masa tetap ada gitu udah puluhan tahun, pasti masuk ke situ. Cuma kalau teman-teman yang agresif dan pengen istilahnya untung besar dan untung cepat, mereka Om Roni? Ya, sinyalnya hilang Om Roni. Ya, jadi teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oh, sudah masuk lagi. oh sorry, Iya. biasa sinyal kalau iya, jadi aku lanjutin dikit, jadi teman-teman intinya tadi, selain pahami fundamental dari keuangan, juga penting untuk memilih token apa nih, atau koin apa, project apa yang mau teman-teman alokasikan dana investasinya. Ya, jadi gimana caranya? Ya tadi, harus bahasanya kita tuh DYOR ya, do your own research ya. Kita harus riset-riset dulu, nggak harus riset sendiri, bisa ya kayak kita gabung komunitas atau masuk ke project tersebut. Misalnya di EJ, teman-teman bisa, masuk ke grupnya EJ, masuk dalam bagian komunitasnya. Tanya ini buat apa sih, utilitasnya token EJ, terus EJ punya project apa sih, yang lagi dijalanin dan, ke depannya, gimana nih, masa depannya EJ gitu loh. Di industri apa nih misalnya, lebih fokusnya ke apa, ke metaverse, ke NFT, ataupun ke DeFi, itu teman-teman harus cari tahu banget gitu. Kalau teman-teman yakin, wah bener nih kayak EJ secara roadmap dia di 5 tahun ke depan dia akan luncurin nih, metaverse-nya gitu sama kayak yang lain, ataupun dia punya, platform DeFi nih, ada staking, farming yang memang nilai APY atau APR-nya, reward-nya itu stabil gitu loh. Nah itu boleh jadi salah satu pilihan teman-teman gitu. Saya juga sekarang kan mungkin, baru kemarin tanggal 5 ya, kita, rilis secara resmi untuk, Meta One Wallet. Meta One Wallet itu dompet dompet buat penyimpan aset cryptocurrency kita. Asetnya apa aja ya, bisa berupa koin ataupun token kripto, ataupun NFT gitu loh. Wallet ini penting untuk di industri Web3, kenapa? Ini kayak jadi satu kunci ya, kunci masuk kita. Kita mau masuk kalau di Web2 itu kita mau misalnya mau masuk ke Instagram gitu, bikin apa, Facebook, kita harus punya email gitu loh. Daftar gitu. Nah, kalau di Web3, kita untuk masuk ke platform-platform Web3, itu kita harus punya wallet, gitu loh. Wallet ini tadi selain sebagai buat simpan aset, juga sebagai identity kita gitu loh. Dan karena itu identity kita harus istilahnya menjaga gitu, jangan sampai wallet kita ini hak aksesnya diambil orang. Wallet kita ini pengetahuan, ini cocok banget buat teman-teman mungkin yang baru belajar untuk terjun ke industri Web3. Kenapa? Karena kita salah satu kelebihan wallet Meta One ini dia bisa dikatakan ini cocok buat pemula ataupun yang udah expert. Kenapa? Karena salah satunya dia ini buat yang pemula untuk memakai wallet ini kita nggak perlu simpen namanya seed phrase. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa pakai wallet Meta One, wallet MetaMask ataupun Trust Wallet dan lainnya, saat mendaftar atau bikin wallet tersebut harus simpen yang namanya seed phrase, private key gitu loh, selain dari public key. Nah, cuma kalau teman-teman yang baru kadang suka lupa nih di awal bikin itu nggak disimpan itu seed phrase ataupun private key gitu loh. Tiba-tiba udah punya aset simpan di situ, nah seed phrase-nya hilang, lupa nyatet di mana gitu loh. Alhasil ya dia nggak akan bisa buka wallet-nya tersebut gitu loh. Nah, Meta One tuh melihat istilahnya salah satu masalah tersebut dan akhirnya kita bikin satu produk yang bisa membantu istilahnya new user, orang-orang yang baru kenal Web3
supaya nggak kejadian nih, udah punya wallet, contohnya MetaMask, udah punya simpen aset di situ, hilang seed phrase-nya atau hilang private key-nya, akhirnya nggak bisa dibuka. Dompet itu kan kayak berangkas gitu. Kalau teman-teman kehilangan nih, lupa password-nya segala apa istilahnya, kuncinya, ya nggak bisa buka gitu loh. Uangnya hilang gitu aja gitu. Nah, kalau di MetaOne, kita mempermudah teman-teman yang baru belajar, yaitu kita cuma daftar pakai email dan bikin password. Dan satu lagi, email dan password ini kita nggak keep, jadi tercatat langsung di on-chain atau di blockchain. Jadi fungsinya buat apa sih email password gitu? Kenapa kalau suatu waktu teman-teman lupa, ini konsepnya sama seperti email ataupun sama seperti akun sosial media, kita bisa reset password gitu. Tentunya di dalam MetaOne ini juga ada beberapa lapisan keamanan. Jadi bisa pakai 2FA, mungkin kalau teman-teman yang pakai exchange seperti Binance atau Crypto, untuk ngamanin akun mereka pakai faktor authentication ataupun ada 2 keamanan lain gitu selain cuma email dan password. Contohnya pakai Google Authenticator gitu. Kedua juga sama seperti email, ada pertanyaan-pertanyaan security bahasanya gitu. Jadi misalnya misalnya kena musibah nih, handphonenya kecuri misalnya, amit-amit ya. Terus di situ ada MetaOne dan teman-teman pakai email dan mungkin password yang umum biasa dipakai buat email-email yang akun-akun yang lain gitu loh. Akhirnya ada istilahnya orang yang mencuri itu mau coba akses MetaOne teman-teman. Biarpun udah tahu email sama itu, cuma kalau nanti istilahnya pas masuk ke dalam nggak tahu PIN segala macam itu nggak bisa mereka akses gitu loh. Beda kalau punya MetaMask atau Trust Wallet, saat saya nih dapat seed phrase atau seed phrase-nya Om Ivan gitu, saya bisa ambil alih asetnya begitu aja gitu loh, tinggal pindahin tanpa Om Ivan tahu gitu. Cuma kalau di MetaOne kita ada 7 lapis keamanan, istilahnya kalau satu misalnya kecuri kayak tadi, password dan emailnya, kita masih ada 6 lapis lagi keamanan di dalamnya yang akan membuat sulit orang untuk mengambil akses. Itu sih salah satu kelebihan dari MetaOne. Selain itu ya di dalamnya juga ada namanya aplikasi Dapps Explorer ya. Dapps itu apa sih? Dapps itu kalau adalah aplikasi yang dibuat di atas jaringan blockchain. Contohnya mau staking atau apa itu kan pakainya Dapps ataupun termasuk game-game itu, game GameFi itu masuk ke di app gitu ya. Nah, di MetaOne itu ada namanya di App Explorer di mana aplikasinya sudah yang terdaftar di situ itu sudah diaudit, sudah dicek bahwa itu bukan aplikasi phishing. Ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Di Web3 ini banyak orang-orang jahat tuh dengan 1001 caranya gimana bisa mengambil alih aset kita gitu. Jadi selain dari mencuri, mereka bisa membuat web phishing atau APK phishing ya. Jadi beberapa tempat waktu itu ada info, saya lupa dompet apa gitu, cuma orang kena APK phishing ya. APK itu aplikasi yang bisa download di Google Store ataupun dibuat. Jadi seolah-olah itu misalnya wallet Coinbase gitu. Padahal itu cloningannya gitu. Orang bikin ataupun simpen di situ ternyata masuknya ke wallet si penipunya itu. Nah, di MetaOne itu kita menjaga sekali jangan sampai user terkena APK phishing atau web phishing karena di dalamnya kita sudah siapkan aplikasi-aplikasi apa yang sudah kita audit, sudah kita pastikan bahwa ini bukan APK cloningan gitu, bukan aplikasi cloningan. Jadi teman-teman bisa lebih mudah gitu akses semuanya dalam satu wallet. Kalau misalnya pakai wallet lain MetaMask, kita mau ke itu kan mau akses di apps yang lain mau staking, kita buka dulu browser baru connect kayak gitu. Nah, kalau di MetaOne semuanya sudah tersedia, artinya yang sudah kita verifikasi, sudah kita siapkan di App Explorer, teman-teman tinggal connect langsung. Kalau teman-teman mau download itu ada di chat ya.
Meta.one itu sudah tersedia di Android dan Play Store. Silakan teman-teman coba. Saat ini mendukung 5 blockchain, ada Bitcoin, Ethereum, Polygon, Harmony, dan BNB Chain. Dan support juga untuk NFT. Teman-teman bisa explore. Dan satu lagi kelebihan dari wallet Meta.one, kita ini bisa mendapat passive income. Gimana caranya? Dengan merefer ataupun mengajak teman kita, keluarga kita, atau saudara kita untuk pakai Meta.one menggunakan kode referral kita gitu. Jadi Meta.one ini, AG ini membagi sharing profitnya dari biaya transaksi yang terjadi saat orang pakai wallet, kan ada biaya transaksi pasti buat untuk jual beli ataupun swapping. Itu ada biaya transaksinya yang akan nanti di-sharing ke user yang istilahnya, misalnya saya nih Om Ivan pakai Meta.one melalui saya gitu, setiap Om Ivan transaksi ataupun melakukan aktivitas di AEG dan itu ada biaya transaksinya, itu akan di-sharing profitnya ke saya gitu loh. Ada hitungannya sih sendiri. Itu salah satu keuntungannya pakai wallet Meta.one yang mungkin nggak ada di wallet-wallet lain. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing-sharing lagi kah? Silakan kait tadi dengan materi staking, farming, swapping, ataupun mungkin ada nih teman-teman dari yang mau tanya tentang produk-produk AG juga nggak apa-apa. Silakan. Mungkin ada yang mau ditambahin nih. Kita lagi mau ada event apa nih di AG nih dalam waktu dekat? Iya, teman-teman. Jadi tiap Jumat kita selalu ada acara sharing-sharing seperti ini. Kita undang para pembicara-pembicara dari luar buat kita belajar bareng. Jadi ya teman-teman bisa dapat banyak informasi gitu dari workshop-workshop yang akan kita bawakan di AG Academy ini gitu. Dan juga tiap bulan kita ada kuis. Jadi teman-teman juga bukan harus ya. Di dalam kuis itu kita ada bagi-bagi reward buat mereka-mereka yang ikut kuis tersebut. Lumayan ya, hadiahnya 100 USDC dibagi kepada 3 pemenang, 50, 30, dan 20 USDC gitu. Dan isi materi kuisnya ya tentunya dari materi-materi yang kita sharing selama bulan Januari ini gitu. Jadi teman-teman bisa ikut, jangan ketinggalan buat ikut workshop ini gitu. Dan juga follow kita punya media sosial di Instagram. Saya ada tadi taruh di chat. Bantu kita, support kita supaya kita bisa lebih banyak lagi membantu teman-teman lainnya lewat informasi-informasi yang bisa kami share di sosial media AAG ini sendiri gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih sama Om Henry, pembicara kita gitu. Om Henry, apa sih yang membuat Om Henry itu mau belajar dunia Web3 blockchain ini? Awalnya yang membuat tertarik itu apa ya gitu? Oke, pertama itu saya penasaran dengan waktu itu Bang Eli yang selalu bicara tentang blockchain. Terus saya mau tahu apa nih blockchain. Katanya diminta daftar di komunitas Bina Digital Bangsa. Nah, yang seperti saya bilang, keingintahuan saya dan bertindak yang membuat saya sampai seperti ini. Begitu juga dengan Omin nih yang AG game kan, aksi, terus sekarang Genopex, itu kan juga sama. Semuanya kan mulai dari keingintahuan dan ajakan dan persuasi dari seseorang. Ayolah, bantulah, cobalah, dapat nanti ada reward, nanti dapat koin ini, koin itu. Sama seperti itu saya mulai dari keingintahuan dan bertindak agar kita bisa belajar. Maka itu kan saya juga belajar aksi waktu itu kan
gara-gara keingintahuan sebenarnya game aksi itu apa sih? Dulu kan modalnya mahal banget, mesti beli ini karakter 3, modalnya mahal banget. Heboh orang biar biar mau tahu, oh ada yang biayain waktu itu komunitas AAG. Waktu itu saya tahu dari Om Roni kalau nggak salah ya, Om Roni. Jadi seperti itu Omin, saya bisa tahu sampai sekarang. Dan setelah tadi kan kalau nggak salah dari 2020 ya, 2020 1 Henry Juni mulai saya menciptakan. masuk Bina ya, mulai Iya ke betul. Bina ya. Betul. Butuh waktu berapa lama Om Henry untuk bisa apa kita bilang fasih ya, fasih dalam urusan dunia Web3 ini kan, karena kan seperti kita ketahui banyak kata-kata yang aneh, kata-kata yang asing, terus ya banyak istilah-istilah yang itu kan nggak semua orang mudah ngerti gitu ya, gitu. Waktu itu saya bisa dibilang kalau belajarnya Bina itu kan cepat, sebulan juga cepat selesai. Terus kedua yang Dayang Ali selalu katakan, kita harus punya menti atau murid agar ilmu yang kita belajar itu ingat, karena kan memang pelajaran teori dan praktek yang diajarkan orang-orang dunia sukses adalah paling cepat untuk mengingat adalah dengan mengulang atau mengajar kepada orang lain agar ingat. Dan kedua praktek. Jadi saya bisa dibilang itu kalau belajar serius bisa tahu semua itu 6 bulan dalam social mining waktu itu. Jadi kalau sekarang pun kalau kita belajar sebulan, kalau kita belajar serius dan mengulang dan praktek pasti bisa, nggak mungkin nggak. Oke, oke. Oh iya, teman-teman, saya ada lupa tadi Om Roni udah ingetin nih di chat nih, tanggal 11 Januari ini kita ada AMA, Ask Me Anything, CEO kita Jack, Om Jack yang akan membawakan, dia akan beri waktunya untuk buat teman-teman bisa nanya apa sih produknya AAG, AAG ada apaan sih gitu kan. Nah, itu semua akan dibahas di sana. Yang tadi Om Roni sudah spoil sedikit, kita ada mulai produk dari wallet Metawan, dari produk metaverse ya nanti Sakuru dan lain-lain, banyak sekali, sampai ke search engine sendiri akan di launch juga. Jadi ya teman-teman kalau mau nanya, mau tahu lebih banyak soal AAG, ikut amanya, siapa tahu dari sana bisa mendapatkan informasi yang mungkin kedepannya teman-teman akhirnya mau coba investasi staking di uh, token AAG, karena uh, dari fungsi dari produk-produknya itu berguna gitu, otomatis pasti harga tokennya juga akan menarik ya ke depannya gitu. Jadi ya bisa sambil bertanya-tanya gitu. Oke, saya back ke Om Henry. Om Henry belajar mengenai blockchain Web3 ini, saat ini keuntungan apa yang Om Henry rasakan dengan Om Henry belajar ilmu pengetahuan tentang ini gitu. Jadi teman-teman bisa tahu gitu. Oke, kalau dulu saya kan memang momennya pas waktu growing. Jadi saya itu beserta dengan tim investor waktu itu beberapa orang, kita invest social mining, saya yang jalanin. Dari cuman ratusan ribu investasi kita dapat jutaan pengembalian dalam konteks tokennya itu naik kriptonya. Nah kalau sekarang karena kita sudah makin banyak pengalaman, kita tak jatuh bangun, jadi kita tahu BTC itu sesuatu yang termasuk yang worth it untuk diinvestasi sekarang karena kan dia di bawah. Terus yang pasti kita punya investasi dana yang kita tanamkan di situ kalau kita benar ya, dan kita punya komunitas yang kuat, kita punya mentor, kita punya temen, kita punya buddy yang dipercaya.
investasi berapapun yang diinvestasikan itu akan pasti growing, nggak mungkin nggak. Kalau sekarang dan mengharapkan mungkin di tahun depan itu akan naik. Kalau saya seperti itu, yang pasti investasi kita bertumbuh. Itu Komin. Oke, jadi Ko Henry nih hitungannya udah menikmati ya Udah. dari apa yang Om Henry pelajari, terus Om Henry praktekkan sampai menikmati buahnya gitu. Pertanyaannya Om Henry, kalau teman-teman sekarang baru mau belajar itu terlambat atau enggak sih? Pertama, dalam proses belajar dan bertindak itu tidak ada yang terlambat. Yang ada adalah ketinggalan, katanya Om Ali. Kita itu selalu ketinggalan waktu. Lebih baik penasaran, coba, gagal, baru putusin. Saya mau lanjut atau enggak. Dibanding, enggak mau tahu, baru 2 tahun kemudian coba. Dan akhirnya enggak. Jadi kan fase yang tadi saya bilang itu pertumbuhan terlewat tuh. Sekarang kalau masuk masih bisa untung nggak? Masih bisa. Kita beli di bawah. Kita berharap naik. Memang lebih baik. Cuman di masa yang pertumbuhan itu di mana duitnya lebih banyak, misalkan kalau dari saya ya, duitnya lebih banyak. Sekarang udah saya nggak, kalau masuk pun juga nggak terlalu banyak menikmatinya dibanding dulu. Cuman masalah tentang waktu ketinggalan aja Komin. Om apa Daeng Ali sering ngomong gitu. Jadi lebih baik sekarang coba, gagal, putuskan mau lanjut atau enggak. Dan kalaupun sekarang masuk, kasih tahu ke saya berapa investasinya, misalkan kayak tadi 50.000 pun, belajar sama Om Ivan, kita investasi staking di Nobi. Dan pasti bertumbuh, nggak mungkin enggak. Ya cuman nggak secepat dalam satu malam dapat 500.000 ya enggak, karena kan kita investasi 50.000. Seperti itu Komin. Ya, jadi intinya nggak ada instan ya. Nggak ada Karena instan. sekarang ini kan banyak generasi instan nih, maunya sekali masuk langsung untung langsung kaya apalagi gitu. Nggak bisa Komin. Iya iya. Jadi teman-teman tadi apa yang Om Henry juga sampaikan mengenai Bitcoin dan lain-lain itu jangan dianggap sebagai saran finansial ya teman-teman ya, tapi harus tetap teman-teman harus melakukan eh apa eh penelitian sendiri gitu terhadap apa itu Bitcoin atau mungkin koin-koin lainnya. Jangan FOMO ya. Jadi jangan Bitcoin lagi untung nih, Bitcoin lagi bakal naik nih, terus tiba-tiba teman-teman main masuk aja gitu tanpa memperhitungkan eh apa resiko-resikonya gitu. Karena eh ya sometimes ada trader-trader yang memang bisa mungkin dia mainnya sistem masuk sekarang beberapa jam dia keluar lagi gitu. Jadi tapi di dalam kripto itu ya Anda bisa koin-koin atau token yang saya rasa bisa seperti itu, tapi ada juga yang mungkin sifatnya mesti long term jangka panjang gitu. Jadi jangan sampai main main cemplung aja, terus tenggelam di situ gitu. Terus menggap-menggap lah itu bahaya sekali gitu. Uh, saat ini Om Henry sudah berapa ya? Sudah berapa banyak yang Om Henry bina dalam arti Om Henry bantu untuk belajar gitu? Sebentar saya lihat sebentar, saya itu ada 32 member yang terdaftar. Kalau yang cuman sekedar belajar dan kabur di tugas pertama kedua ada banyak. Cuman kalau yang benar-benar saya data masukin ke grup tuh 33, dan bahkan ada beberapa yang sudah jadi mentor juga. Jadi mentor melahirkan mentor. Oh, Kalau eh banyak sih banyak. iya. Menjadi seorang mentor atau menjadi seorang master itu keuntungannya apa sih Om? Oke, pertama karena kita sudah terbiasa untuk selalu belajar hal yang baru, jadi kita nggak ragu lagi untuk mencoba sesuatu yang baru dan meneliti, dan mencari berita-berita seputar itu. Kayak aksi kan contohnya saya berani coba. Terus kayaknya nggak cocok nih sama saya. Ya udah ganti deh, Civeni ngomong Genopets saja. Oh ya udah Genopets. Ternyata bener sama Civeni dibantu. Sekarang saya di level 21.
Gitu. Jadinya itu keuntungan yang saya rasakan dan itu bisa diterapkan di semua kehidupan untuk saat ini. Gitu komen. Oke, siap. Ya, Om Imam, telat ya. Waduh, kelamaan di jalan tadi kali. Jadi intinya hari ini tadi Om Henry sharing sama kita bagaimana itu staking, apa itu keuntungan staking. Jadi kalau Om Imam ketinggalan, nanti tonton aja rekamannya. Kita ada rekam, nanti nonton di YouTube-nya. Akan di-share di chatnya di Indonesia nanti. Jangan sampai ketinggalan lagi minggu depan ya. Em, ya, tadi seperti Om Roni di awal-awal bilang, masuk dunia Web3 blockchain itu nggak serta-merta ujung-ujungnya trading gitu. Nah, ya pasti teman-teman nih pasti mau dong ya belajar sesuatu, terus sesuatu itu bisa bisa memberikan sebuah keuntungan tanda kutip secara finansial buat hidup mereka gitu. Nah, eh, kalau Om Henry sendiri ada nggak apa namanya sisi perspektif yang di luar trading gitu. Jadi maksudnya gini, Om Henry kan belajar tentang Web3 dan blockchain kayak gini. Nah, tapi ada nggak titik di mana sesuatu itu yang membawa keuntungan buat Om Henry secara finansial, tapi bukan dari sisi tradingnya? Kalau itu saya investasi ini masih dunia kripto kan ya berarti ya. Iya, betul. Ya, saya itu percaya dengan Binance sampai saat ini. Kenapa? Karena di sana banyak fitur, banyak hal yang bisa membuat kita dana investasi kita bertumbuh. Jadi saya di sana yang naruh dana investasi saya yang paling gede. Jadi sekarang saya pun masih menunggu kebangkitan kripto agar dana di sana tuh bisa di-exit untuk beberapa, karena kan harus exit agar kita meninggalkan yang profitnya di sana, modalnya kita tarik. Itu sih yang paling saya masih berharap kripto naik dan paling gede di sana investasinya. Kayak gitu sih saya. Ya, berarti menikmati investasi ya. Oh, Ya, ini teman-teman nanti buat mau belajar lebih dalam lagi bisa ikut di Bina, di Rantai Kotak. Nanti ada Om Roni sebagai apa mentornya, ada juga Om Henry sebagai masternya yang sudah ada lebih lama di sana, bisa belajar. Oke, Om Imam nanya, tahu koin mana yang akan naik itu gimana kok gitu, ya kan? Kalau itu nah, kayaknya mesti belajar kali. Silakan Om Henry. ya kita seperti seperti media investasi di dunia real maupun di dunia kripto maupun di properti maupun di manapun emas, tidak ada yang bisa tahu pasti bakal naik. Yang bisa kita pelajari adalah siklusnya tahun per tahun. Ada kalanya tuh siklus tahun per tahun itu mengulang. Nah, dengan begitu kita bisa lebih tahu. Misalkan sudah menjadi siklus setiap pemilu, pertumbuhan ekonomi itu naik meningkat berapa kali lipat. Kenapa? Karena semua kampanye, bagi-bagi poster, bagi-bagi baju, bikin kalender, bikin acara di sini, acara di sana, dan lain sebagainya, Pak. Begitu juga dengan dunia kripto. Dunia kripto itu yang paling terlihat adalah semua orang melihat siklusnya BTC. Setelah drop biasanya akan naik. Terus ETH juga begitu dan koin-koin yang besar. Jadi kalau tahu pasti bagaimana naik, belajar aja siklusnya dan komunikasi dan diskusi dan pastikan komunitasnya itu jelas seperti
seperti di AAG, seperti di Rantai Kotak, seperti di Bina Digital Bangsa. Sama kita harus cari mentor yang memang dalam arti bisa membimbing kita, walaupun mereka itu cuman sebagai membuka wawasan kita. Kalau kalau saya tuh ada dua, namanya Kapten Kripto sama Angga. Itu termasuk dua orang yang jujur dalam memberikan pendapat. Coba cari aja di Telegram, pasti dapat. Gitu Komin. Oke, ya, jadi tadi yang siklus itu rata-rata koin gede ya. Kalau koin micin, koin gak jelas, biasa siklusnya nggak jelas. Karena memang nggak jelas juga hutannya gitu. Iya, betul. Jadi kalau Om Imam mau tahu tuh ya mesti pelajari historinya lah. Lebih tepatnya historinya dilihat, dia naik turunnya kapan, pas momennya seperti apa. Yang tadi Om yang bilang cenderung biasanya mengulang history, map apa map itself lah kembali melakukan ini. Oke, Om Imam nanya mirip trading berarti kok cari acuan swing high dan swing low berapa tahun terakhir gitu ya. Biar tahu range-nya. Enggak juga sih, bukan masalah swing high swing low-nya kalau menurut saya. Jadi kalau dalam dunia Bitcoin itu nanti belajarin lagi ya. Detailnya kita bisa boleh baca di AG Academy, kita ada artikelnya yang namanya Bitcoin halving. Terus ya Bitcoin halving ya. Jadi uh, Bitcoin itu kan ada siklusnya ya Om Henry ya. Apa namanya yang Bitcoin yang ya Bitcoin halving sih kalau nggak salah itu. Iya, Ya, betul. Ada siklusnya gitu. Jadi uh, kayak sekarang ini lagi halving posisinya kalau nggak salah ini lagi halving, makanya dia turun gitu. Tapi nanti setelah siklus halvingnya selesai biasanya dia akan naik. Makanya teman-teman yang sudah mainnya lama nih, udah mainnya agak lama di Bitcoin dan sudah katam lah bahasanya mungkin di Bitcoin. Sekarang biasanya lagi borong. Sekarang biasanya lagi borong. Tapi sekali lagi ini bukan secara finansial ya. Eh kebanyakan kebanyakan mereka saat ini lagi diskon-diskonnya orang dalam bahasa itu. Kalau kita yang nggak ngerti, ya nggak ngerti soal halving, nggak ngerti soal sejarahnya Bitcoin apa, kita mikirnya wah Bitcoin lagi hancur-hancur ya, ini Bitcoin lagi rusak-rusaknya harganya. Tapi bagi mereka yang mengerti malah cenderung lebih semangat-semangatnya beli. Kebalikannya gitu. Ya, jadi betul dalam dunia trading juga benar kata Om Roni kita ada namanya analisa teknikal, ada juga analisa fundamental. Fundamental kayak tadi masih pelajari sejarahnya, ininya, terus berita-berita apa juga yang mempengaruhinya. Kalau teknikal kan mungkin Om Imam mungkin pernah feeling saya Om Imam pernah trading di forex lah kalau nggak salah kalau di bahasanya gitu ya. Makanya ada swing high, swing low segala gitu. Jadi ya kalau di forex juga kan kita ada analisa teknikal ya. Misalkan bikin garis tarik garis trend line, lihat dia punya chart pattern-nya, munculnya apa, terus kemudian dia naik turunnya pasti ada kayak gitu gitu. Tapi setahu saya di kripto sedikit agak beda, jadi mesti belajar juga lebih dalam lagi. Tapi nggak jauh beda, tapi ya ada bedanya ya. Betul ya, Bro? Ya, Om Henry ya, Om Roni ya. Betul. betul betul. Ya, jadi eh, saya share pengalaman saya soal eh, trading gitu. Eh, sama intinya kenapa nggak jangan FOMO gini. Dulu saya pertama masuk trading itu, kebetulan saya asal muasal dari forex dulu gitu. Saat ini sampai hari ini saya belum pernah trading kripto karena tadi saya takut karena pertama saya takut karena apa? Karena saya belum mengerti. Mungkin akan berbeda kalau saya sudah mengerti seperti Om Henry itu. Uh, jadi sama di awal-awal saya masuk ke forex itu ya FOMO, orang bilang buy, wah saya ikut buy. Ternyata saya telat, buy-nya di pucuk, tiba-tiba dia drop ke bawah. Sama begitu juga orang bilang sell, wah saya juga sell gitu. Sama. Begitu juga ketika saya pertama kali masuk kripto ya, saya nggak tahu mungkin Cik Feni, Om Roni atau apa, kita pernah megang token yang harganya lumayan tinggi.
Cuma karena saya nggak ngerti, akhirnya saya nggak lepas gitu. Padahal kalau saya lepas nilainya lumayan ya, bisa bisa 3 digit lah gitu. Tapi karena saya nggak ngerti, saya diemin. Sekarang harganya mungkin 1 digit, jadi jauh banget itu gitu. Tapi dari kejadian itu saya belajar sih. Belajar banyak dalam arti mesti belajar melihat apa sih yang terjadi di dalam sebuah project, bagaimana siklus sebuah project, bagaimana siklus sebuah koin baru yang muncul, yang harganya naik, apakah dia akan naik, pasti bisa belajar dari pengalaman tersebut. Tapi supaya kita nggak berdarah-berdarah, akan lebih baik kalau kita belajar dari yang sudah duluan seperti Om Henry, Om Roni, si Ivan, Ko Ivan. Nah, mereka-mereka yang sudah nyemplung lebih lama, ya cara tercepat kita belajar adalah ya belajar sama yang sudah di dalam sono gitu. Bukannya kita otodidak, cari sendiri, kepleset sendiri, jatuh sendiri, benyok sendiri. Wasting time dan wasting money gitu. Jadi better belajarlah sama mereka-mereka yang sudah lebih lama di sana. Jadi kita promote lagi, silakan belajar di Rantai Kotak, di Bina Digital Bangsa, maupun di AAG Academy. Kebetulan mentor-mentornya juga dari orang-orang yang sama juga, cuma beda platformnya aja. Oke, saya rasa kalau nggak ada yang nanya lagi, Om Roni, monggo, take over. Ya. Oke, makasih Omin, Mas Randy juga teman-teman yang lain yang sudah prestasi malam ini. Masih ada yang mau di-sharing kah sama teman-teman yang lain atau belum tanyakan? Udah 2138 di sini. Cukup menarik untuk malam ini sih, bahasannya selain bahasanya juga kita dapat banyak ilmu-ilmu baru, lebih melebar ya, nggak seputar tadi hanya staking, farming, dan swapping, tapi juga tadi disinggung masalah investasi, bagaimana mulainya, bagaimana membagi porsi alokasinya, gitu loh. Jadi ya ini juga nambah pengetahuan kita gitu. Nah, tadi sedikit singgung yang disampaikan Master Henry. Saya sama Master Henry sama-sama belajarnya awalnya di Bina Digital Bangsa ya, bareng Bang Aldi gitu ya. Uniknya di Bina Digital Bangsa itu belajarnya sih free gitu, gratis. Cuma di sini teman-teman yang belajar di situ nanti akan terseleksi sendiri gitu. Mana yang benar-benar belajar serius, mana yang cuma masuk doang terus ngilang gitu loh, ataupun mana yang cuma kayak jadi silent rider, baca doang gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang serius belajar, itu ada levelingnya gitu loh. Dari menti yang baru mulai belajar, nanti kalau udah ngerjain tas-tasnya, tugas-tugasnya, prakteknya, nanti akan istilahnya naik kelas ke jadi mentor, akan naik lagi ke master. Kenapa dibikin kayak gitu? Karena Dayang Ali itu punya konsep, kalau teman-teman mau istilahnya belajar cepat, itu harus praktek langsung. Dan kedua, dengan cara misalnya teman-teman jadi mentor, udah naik jadi mentor gitu, tugasnya apa sih? Mentor yaitu membimbing teman-teman baru nih yang baru mau belajar gitu. Nah, dengan teman-teman sharing dan belajar, mandu teman-teman yang baru belajar, itu secara tidak langsung akan mengikat ilmu di otak teman-teman gitu. Kita kalau belajar cuma baca doang, dengar doang sendiri, kadang hilang gitu aja. Cuma kalau kita sebagai mentor, kayak saya atau Master Henry, itu sering berbagi, sering sharing, dan menti nanya, jadi akan nempel ke otak nih ilmu-ilmunya gitu. Belum lagi kita justru juga akan dapat tambahan ilmu lagi. Kadang ada yang nanya di luar kemampuan kita nih, kita jadi mau nggak mau belajar ataupun nanya ke mentor yang lain. Ini staking di sini gimana cara mulainya, ataupun ini kalau mau unstake gimana, atau ada yang nanya ini cara riset koin yang ini gimana caranya gitu. Jadi secara nggak langsung ini akan melatih kita sebagai yang pembelajar tadi itu akan terus istilahnya haus ilmu gitu loh. Jadi ilmu buat kitanya makin nambah, dan menti yang kita bimbing juga akan dapat ilmu gitu. Jadi sebenarnya win-win solution juga. Teman-teman yang memang serius belajar akan
Kayak saya di awal itu karena penasaran ya kan, tanya terus ke mentor saya gitu, tanya ke Master Henry, "Ini gimana caranya?" Bla bla, sampai praktek, sampai akhirnya saya bisa lulus untuk, tes prakteknya dan saya naik kelas ke mentor. Saat ada menti, saya ajarkan balik gitu. Jadi ilmu yang saya dapat itu saya sharing lagi. Begitu cara belajar saya sampai sekarang gitu. Sekarang pun tetap, saya tetap, belajar terus haus ilmu karena kenapa, saya tahu industri Web3 ini industri masa depan yang, punya istilahnya peluang yang bagus nih, yang sebenarnya belum banyak orang yang, eee, terjun gitu. Dan satu lagi, saya itu juga sekarang fokusnya nggak, ke trading ya, nggak ke cryptocurrency, tapi lebih fokusnya ke teknologi di belakangnya. Saya pelajari sekarang teknologi, malah sekarang belajar, lebih ke pembuatan aplikasinya, smart contract. Kenapa? Karena, eee, saya pengen, bener-bener, nguasain teknologinya, bukan dari, kalau cryptocurrency, NFT itu kan inovasi dari teknologi tersebut gitu. Justru saya pengen lebih mendalami ini kenapa sih kita harus pakai blockchain, ini gimana sih bikin, aplikasi gitu kita pakai. Kenapa? Karena saya juga nggak mau cuma istilahnya cari penghasilan dari investasi di kripto mengharapkan harga naik gitu, terus pas harga turun kita hopeless gitu. Dengan kita menguasai ilmu-ilmu Web3 gitu loh, kita punya peluang kesempatan untuk mendapatkan income selain dari trading gitu, kayak tadi dari swapping, farming, ataupun, staking ya, dan juga peluang kerja di industri Web3 ini sangat luas dan tentunya dengan, income yang bisa dibilang ini, lebih besar dari industri yang lain gitu loh. Kalau sharing pengalaman saya selama di salah satu, istilahnya benefit apa sih yang saya dapat nih saat saya mulai serius belajar Web3 adalah ya peluang, kerja, itu peluang berkarir di industri Web3 salah satunya di AG ini. Udah hampir 2 tahun mungkin, sama teman-teman, sama tim di sini kita, bantu AEG untuk mengedukasi teman-teman yang baru kenal, industri Web3 gitu. Dan percayalah di industri Web3 pun masih butuh juga skill-skill atau profesi seperti di Web2. Contoh, ada sosial media spesialis yang ngurus sosial media, ada content writer yang bikin artikel, ada desain grafis juga, ada programming juga gitu. Cuma plusnya apa ya? Plusnya harus tahu atau paham tentang ekosistem Web3 sendiri gitu loh. Jadi teman-teman, eee, kalau memang di Web3 gitu, saya saranin jangan fokusnya cuma di trading, di tokennya. Ibaratnya gini, teman-teman kalau di zaman, teknologi Web2 ya, internet baru mulai, banyak startup-startup baru gitu loh, perusahaan-perusahaan baru di bidang, di kategori internet tuh. Contoh di awal-awal ya ada Google, ada, Amazon segala macam itu kan contoh startup-startup. Nah ini sama seperti di kripto juga banyak project-project nih, ada Ethereum, ada Solana, ada EEG gitu. Gimana cara teman-teman ambil kesempatan di situ gitu? Nah kalau di perusahaan web tuh kan pasti teman-teman kalau yang tipenya investor beli sahamnya gitu loh, kalau emang niatnya untuk, investasi aset. Cuma terus kalau saya nggak punya modal nih, cuma pengen, ambil bagian, ambil peluang di industri tersebut. Nah, kalau di webtoon mah zaman internet, ya pelajari ilmunya apa. Dengan adanya Google, kita ada peluang untuk jadi SEO spesialis misalnya, ataupun jadi blogger, ataupun jadi content writer, seperti itu. Jadi lebih, memanfaatkan teknologinya untuk menghasilkan income. Kalau teman-teman fokus di situ juga, artinya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan di situ, teman-teman nggak akan peduli tuh harga sahamnya Google naik turun, harga saham Facebook naik turun, nggak peduli lagi sama harga. Kenapa? Karena fokus teman-teman dengan menguasai teknologinya, menguasai ilmunya, teman-teman masih bisa mendapatkan penghasilan. Begitu juga di Web3, teman-teman kuasain, basic-basic Web3, fundamental, apa itu blockchain, kenapa ada cryptocurrency. Terus, teman-teman coba masuk ke komunitas misalnya, satu proyek contoh AG, lihat ada peluang apa di sana, ada nggak nih misalnya kebutuhan, buat, misalnya ada kebutuhan lowongan kerja misalnya yang sesuai dengan profesi teman-teman saat ini. Ambil kesempatan di situ, coba gitu loh.
istilahnya berani untuk ambil challenge gitu loh. Sama kayak saya juga dan juga teman-teman di sini berani ambil challenge gitu, walaupun kita nggak tahu di awal-awal, tapi kita mau belajar gitu loh, menguasai. Jadi nggak cuma fokus ke harga koin ataupun harga token, tapi fokuslah teman-teman ke teknologi di belakang itu. Kenapa ini akan jadi skill dan oleh teman-teman gitu yang akan nanti bisa istilahnya akan menjadi investasi ilmu dan juga investasi keuangan ke depannya gitu. Dengan teman-teman menguasai basicnya, menguasai industrinya, teman-teman tuh nanti nggak akan fokus lagi ke trading ataupun harga koin dan token. Karena nantinya teman-teman bisa mengambil porsi peluang untuk mendapatkan income dari skill teman-teman yang ada saat ini. Teman-teman misalnya sekarang seorang social media spesialis, seorang content writer, seorang desain grafis, seorang programmer, teman-teman ambillah kesempatan untuk menambah skill ilmu-ilmu tentang Web3 sendiri. Di mana belajarnya? Salah satunya di AG Academy gitu. Bisa belajar di artikel, kita bisa sharing-sharing bareng tiap Jumat, ataupun ikut event-event lain. Ataupun kalau kayak saya nih juga suka rajin cari-cari kursus-kursus gratis tentang Web3 atau apa yang ada sertifikasinya gitu. Ini buat bekal teman-teman juga nanti kalau ada kesempatan misalnya, oh ada peluang nih di EJ lagi nyari konten kreator ataupun lagi cari desain grafis, tapi syaratnya harus menguasai Web3. Itu teman-teman bisa ambil gitu. Nah, teman-teman udah terjun ke satu project, nanti nggak akan terlalu fokus mikirin harga token atau koin yang naik turun. Kenapa? Karena teman-teman udah bisa mendapatkan penghasilan itu dari industri tersebut, dari teknologinya ya. Jadi fokusnya ke situ. Kalau saya analogikan dengan yang tadi Web2, teman-teman nggak perlu peduli harga sahamnya Google, Facebook atau apa itu naik turun. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan income, penghasilan dari skill teman-teman. Skill apa contohnya? SEO spesialis, content writer, bikin Facebook ads segala macam, dapat bisa jadi konsultan seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman ngambil peluang dari industri yang berkembang ini. Ini masih baru, jadi saya selalu tekenin sama teman-teman, pelajari teknologinya dulu, teknologi apa itu blockchain gitu ya, sampai teman-teman ngerti konsepnya, baru nanti teman akan merasakan sendiri, oh ternyata memang blockchain atau Web3 ini teknologi yang akan memberikan perubahan besar di masa depan gitu, dan saya atau kita harus mulai dari sekarang menguasai semua fundamentalnya biar kita nanti bisa ambil kesempatan dari peluang industri tersebut gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti bingung mulainya di mana, kita di AJ Academy itu kita buatnya artikel dari basic ya, ada sub-sub judulnya misalnya dari fundamental, dari beginner ataupun dari intermediate, silakan nanti teman-teman tinggal pilih kategorinya gitu. Mulainya dari mana. Nanti kalau mau sharing-sharing ya bisa tiap Jumat di sini. Misalnya dari bingung nih baca artikel tentang ini maksudnya apa ya? Artikel ini maksudnya tentang apa? Boleh kita ngobrol di setiap Jumat ini gitu loh. Oke, makasih teman-teman. Itu penutup dari saya mungkin yang saya sharing ke teman-teman. Nanti minggu depan kita akan ada lagi sesi ini. Minggu depan itu kita, nah untuk yang tadi tanya tentang trading ya si Mas Imam ya. Mas Imam kalau bisa minggu depan juga hadir lagi. Kita akan sedikit bahas tentang candlestick. Apa sih candlestick ya? Biasanya kalau teman-teman yang trading menggunakan analisa teknikal itu akan paham tentang bentuk-bentuk dari candlestick. Kita ada 2 materi minggu depan, candlestick, dan juga ada salah satu narasumber akan sharing juga tentang social miner. Nah, ini juga salah seperti yang tadi saya bilang, ini adalah profesi di Web3 yang juga menghasilkan income tanpa harus beli token atau koinnya, yaitu social mining disebutnya. Jadi usahakan minggu depan teman-teman bisa hadir lagi, kita belajar bareng lagi. Saya di awal mungkin akan sharing sedikit tentang candlestick, nanti dilanjutkan lagi ada satu narasumber yang akan sharing tentang profesi social miner.
social miner ini juga ke depannya merupakan profesi yang bakal booming. Seperti apa sih? Kalau kasih kamu spill sedikit, social miner mungkin kalau di web tuh seperti influencer, buzzer, di Twitter gitu ya. Itu teman-teman kalau sekali ada buzzer atau influencer di Twitter, nah itu kalau di Web3 disebutnya social miner gitu. Jadi gimana mereka tuh membantu mempromosikan suatu project dan mendapatkan reward dari situ gitu loh. Ya cuma nge-tweet doang, sharing-sharing atau bikin artikel dan mendapatkan reward token tersebut. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja dari saya. Jangan lupa minggu depan tetap hadir di sini. Kita sharing-sharing bareng, kita belajar bareng. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum follow IG EJ Indonesia Community, silakan tolong bantu IG di follow dan juga tolong bantu di share ke teman-temannya gitu loh. Ke keluarganya. Kenapa? Biar mereka juga bisa terbantu teredukasi gitu. Oke, kurang lebih cukup sekian. Terima kasih Master Henry atas sharing-sharingnya malam ini. Terima kasih juga semuanya. teman-teman dari EEG, teman-teman admin dan juga teman-teman yang lainnya, para scholar yang udah gabung malam ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan Thank you, di waktu Om. yang sama. Oke. Thank you, Terima Om kasih, selamat Henry. malam. Wah, terima kasih.